Andretti emang lagi gencar-gencarnya mempersiapkan diri mereka untuk masuk sebagai tim Formula One beberapa musim ke depan, yang dimana penuh hal yang ramai banget dan juga kontroversial. Tapi dari semua ini ada hal yang mengingatkan gue sama sesuatu, yaitu pemilik tim itu yaitu Michael Andretti, yang dimana dulu pernah menjadi pembalap Formula One pada musim 1993 dengan tim McLaren Ford. Tapi sedihnya, dia cuma bertahan selama 13 balapan di musim itu, dan sisanya McLaren lebih milih Mika Hakkinen yang balapan ketimbang dia. Dan Andretti bilang, 13 balapan di F1 itu hampir menghancurkan seluruh karirnya sebagai pembalap mobil. Kualifikasi nggak bagus, crash di mana-mana, mesin gak karuan. Padahal dia pakai mobil peringkat 2 tercepat di belakang Williams. Dan 30 tahun kemudian dia kembali masuk ke Formula One sebagai owner tim atau yang punya tim. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi sama dia dulu? Apakah emang dia masuk F1 yang gak tepat aja waktunya? Atau emang dia skill issue? Atau nggak beruntung? Atau emang suatu konspirasi? Andretti sebenarnya tuh diincar dari lama sama McLaren, dan bahkan kabarnya udah tanda tangan kontrak dari tahun 1991 karena dia kencang dan juga bagus banget di IndyCar hingga jadi juara IndyCar pada tahun itu. Tahun 91, McLaren emang masih dikdaya banget sama kuat banget, tapi dia baru dapat seat pada tahun 93 di mana kondisinya udah beda banget. Teknologi komputer sudah ada di mana-mana, sudah menguasai seluruh mobil, dan beda banget sama mobil IndyCar yang masih agak basic. Tapi meskipun semua itu, Andretti seneng. Dia tuh happy karena mobilnya penuh dengan sensor elektronik yang bikin dia ngebantu banget di track. Kayak active suspension, ABS, traction control, dia suka banget. Tapi sebelum dia tanda tangan kontrak McLaren, ada yang bikin dia bimbang juga. Dia bilang ke ayahnya, yaitu juara dunia F1 musim 1978, yaitu Mario Andretti. Kalau dia stay ke IndyCar buat musim depan dan tidak pindah ke Formula One, dia yakin bakal menang mudah karena mobilnya enak banget. Tapi ayahnya bilang, lu gila sih kalau nolak tawaran tim segede McLaren sih. Dan akhirnya dia dengerin ayahnya dan dia tekan kontrak sama McLaren buat musim 93. Dan seat dia di IndyCar diambil oleh Nigel Mansell, juara dunia Formula One musim 92. Dan bener aja, seperti kata Andretti, Mansell langsung menangkan title IndyCar dengan mudah di musim pertamanya. Balik ke Andretti. Dia join ke McLaren di waktu dimana McLaren tuh baru aja kehilangan Honda sebagai supplier mereka, dan gagal pula gandeng Renault sebagai mesin mereka yang paling kuat saat itu, dan akhirnya harus pakai mesin basic Ford V8 yang 30 HP lebih pelan daripada mesin Ford pabrikannya dan 60 HP lebih pelan daripada mesin Renault yang sangat kuat saat itu. Tapi deal-dealannya itu dengan Ford benar-benar di ujung waktu banget dan juga mepet banget. Sampai-sampai McLaren cuma punya waktu dikit buat ngepasin sasis mereka dengan mesin Ford V8 yang sebelumnya belum pernah mereka pakai. Dan Michael Andretti cuma dikasih waktu 1,5 hari buat belajar mobil F1. Gila kan? Bayangin lu cuma dikasih sehari buat belajar semua mobil F1 buat nyiapin seluruh 16 balapan satu musim. Yang dimana beberapa track di musim itu juga Andretti sama sekali gak kenal balapan di sana. Karena Andretti balapan di Amerika kan, jadi beberapa sirkuit Eropa atau Jepang atau di Asia atau di mana dia benar-benar gak kenal. Udah gitu di era itu ada regulasi batasan lap di setiap weekendnya, dimana semua tim dibatasin muterin sirkuit cuma 23 kali per hari Jumat dan juga hari Sabtu. Dimana ini benar-benar nyekik banget Andretti sih. Udah kagak kenal mobilnya, udah kagak kenal sirkuit Eropa, cuma dikasih 1,5 hari buat belajar mobil, dan cuma dikasih kesempatan 23 putaran buat belajar sirkuit. Tapi hebatnya, dia selalu kualifikasi di top 6 loh, kompetitif waktunya anjay. Di awal-awal, kualifikasinya sih emang oke. Cuman di sini masalahnya itu adalah balapannya. Andretti tuh balapannya kayak ada aja gitu masalahnya, ketabrak lah, nabrak lah, mesin jebol lah, nge-spin ke gravel. Dan penyesalan dia yang terbesar adalah saat di British Grand Prix di Donington Park. Hujan deras saat itu mengguyur sirkuit dan dia pede banget bisa ke depan, kalau nggak karena kontak di tikungan 1. Tapi setelah 6 balapan itu, performanya langsung turun dan juga angin-anginan. Kadang di luar top 10, kadang bagus, kadang enggak. Sampai bos McLaren yaitu Ron Dennis bilang ke dia, udah dah, lu kalau emang gak enak atau gak nyaman, mulai sekarang lu balapan sesuai cara lu lah. Kita ngikutin gitu apa yang lu mau. Kalau emang bagus, ya berarti caranya bagus. Tapi kalau emang buruk, ya udah itu buruk berarti hasilnya. Tapi apakah cara itu berhasil? Oh, tentu tidak. Sayangnya nggak berhasil. Malah makin banyak error dan juga masalah pada mobil dia. Bahkan di balapan ronde 13, yaitu balapan terakhirnya kalau bisa dibilang di Monza, itu pun dia dibolehin balapan karena ayahnya Michael Andretti, yaitu Mario Andretti, mohon ke Ron Dennis biar dikasih satu kesempatan lagi buat balapan di Italia. Karena mengingat keturunan Andretti itu ada darah Italia gitu. Dan dia podium di sana. Meskipun podium, gak happy banget karena dia tahu itu balapan terakhirnya sebelum diganti sama Mika Hakkinen. Andretti masuk ke McLaren benar-benar di waktu dimana banyak banget perubahan.
setelah kehilangan Honda sebagai supplier mesin mereka, dan saat itu juga mereka hampir kehilangan Ayrton Senna yang juga mau pindah tim. Ya udah, plan B mereka tuh mau maduin duet Hakkinen sama Andretti dong, dimana Hakkinen saat itu driver developmentnya McLaren gitu, dan Andretti pembalap IndyCar yang jago. Udah tuh mereka mau dipaduin tuh. Pas udah kalau Senna keluar, ya udah mereka udah ada gantinya. Tapi tiba-tiba di menit-menit akhir tahun 92 mau ke 93, Senna perpanjang kontraknya di McLaren dengan deal $1 juta per balapan. Buset, $1 juta di tahun itu tuh gila coy. Dan harus ada yang ngalah dong, salah satunya dong, entah Mika atau si Andretti, karena ya senior nih bos. Dan akhirnya Mika Hakkinen lah yang mengalah seatnya. Jadinya buat 93 McLaren maduin Andretti sama Senna, dan Mika Hakkinen kembali menjadi pembalap cadangan. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu coy. Kenapa? Karena Mika udah dijanjiin seat dan dia udah dijanjiin bakal balapan di tengah musim 93, entah di seatnya Andretti ataupun seatnya Senna. Dan McLaren juga berusaha mencari solusi, bahkan sempat ngajuin permohonan ke FIA dengan surat berisi kalau jumlah mobil saat itu di bawah 26 mobil, mereka mau nurunin 3 mobil untuk Hakkinen, Andretti, dan Senna. Tapi ya nggak mungkin lah, gila ya. Dan yang makin bikin pusing lagi adalah di tengah-tengah musim saat di GP Prancis, Ayrton Senna yang awalnya nggak komitmen sampai akhir musim, sekarang bilang dia mau komitmen balapan sampai akhir musim. Dan Mika Hakkinen di weekend yang sama, dia bilang ke media kalau gua akan balapan musim ini. Dan satu-satunya mobil yang bisa direbut oleh Mika adalah mobilnya Andretti, karena nggak mungkin dia ngerebut seatnya Senna kan. Dan kalau kata Andretti, sejak pernyataan di GP Prancis itu, sejak perkataan Senna sama Mika, Ron Dennis mau dia buru-buru cabut dari seat McLaren karena dia mau kasih mobilnya ke Hakkinen buat ngasih jalan ke Hakkinen. Dan Andretti harus fight abis-abisan dan bertarung balapan demi balapan buat mempertahankan posisinya di McLaren. Sebenarnya yang bikin pusing di awal-awal itu tuh keputusannya Senna gitu, yang tiba-tiba mau balapan terus di McLaren, dan akhirnya McLaren pusing deh tuh, waduh, gue punya 2 pembalap mahal dan mengurung 1 pembalap muda yang lebih murah, kasarnya. Hingga akhirnya Andretti ditukar sama Hakkinen abis setelah GP Monza Italia, di mana dia dapat podium. Dan meskipun ditukar, itu gak semata-mata dipecat kok. Ron Dennis bilang, lu tuh Michael masih di McLaren, tinggal tunggu keputusan final sampai bulan November deh, tunggu dulu keputusannya gitu. Dan juga ayahnya Mario juga bilang ke Michael buat sabar nunggu dulu sebentar gitu, karena si Mario ini ayahnya ini pede gitu kalau Michael bakal dipertahankan McLaren musim depan dan dipaduin sama Mika Hakkinen, karena Senna tuh saat itu udah proses kontrak buat pindah ke Williams gitu. Tapi Michael Andretti udah kayak kesel gitu loh, kayak udah aduh udah muak, udah males lah gue begini. Akhirnya di saat lagi down, lagi malas gitu, tiba-tiba ada tawaran dari tim papan atas di IndyCar yaitu Chip Ganassi. Jadi dia langsung tanda tangan kontrak lah tanpa mikir 2 kali. Karena katanya kalau dia tolak gitu dan tetap nunggu McLaren, dia bisa aja nggak balapan sama sekali musim depan. Dan dia lebih milih balik ke Amerika daripada nunggu yang nggak pasti, untuk mendapatkan kemenangan dan memperbaiki seluruh reputasinya yang rusak. McLaren sebenarnya support banget ke Michael sih, tapi setelah 6 balapan lihat Michael Andretti performanya angin-anginan, mereka langsung bilang Michael kayaknya kehilangan arah deh dan terlalu berhati-hati nyetirnya. Dan di tengah musim, bosnya Ron Dennis tiba-tiba bilang gini, perjanjian kami dengan pembalap itu semuanya sah, legal. Jadi kalau emang ada salah satu pembalap yang keluar di tengah musim, itu atas keputusan bersama, bukan sepihak. Lah, orang belum ada yang pengen keluar, tahu-tahu dia bilang gitu, kan kaget orang tiba-tiba ya. Yang awalnya support jadi begini. Tapi akhirnya dia klarifikasi soal itu gitu. Dan klarifikasinya tapi menurut gue makin memperburuk sih. Karena Ron Dennis bilang, gue rasa Michael gak nikmatin F1 deh. Dan mungkin itu ngerasa dia ngerusak karirnya gitu kalau balapan di F1. Dan kalau emang dia dapat kontrak buat balik ke IndyCar, ya kita mah gak nahan gitu. Wah, seru ya, panas nih. Tapi Ron bilang juga, bukan berarti gue mau dia keluar dari McLaren. Cuma ya kalau emang ada kesempatan lebih baik di Amerika yang menunggu, ya kenapa enggak gitu loh. Apakah emang ini tuh situasi waktu yang gak tepat buat dia masuk ke F1? Well, kita nggak tahu juga. Tapi ada suatu konspirasi di sini. Di weekend GP Prancis di mana pengumuman Senna akan balapan hingga akhir musim dan Hakkinen bilang kalau dia akan balap pada musim itu, Andretti bilang di minggu yang sama saat kualifikasi itu, seluruh sensor mobilnya tiba-tiba mati saat sesi kualifikasi dan bikin seluruh elektronik kayak active suspension, ABS, TC nggak bekerja dengan maksimal karena nggak bisa ngebaca situasi sirkuit itu. Yang bikin hasil dia buruk banget saat kualifikasi itu posisi ke-16. Kesalahan sensor emang biasa aja kalau terjadi, apalagi ya sensor tahun 90-an kan baru-baru gitu kan. Tapi Andretti bilang kalau kali ini tuh kayaknya ada seseorang yang sengaja lakuin itu ke mobilnya gitu. Tapi masa iya sih ada orang yang sengaja gitu loh. Dan Michael bilang, ya bisa aja karena mereka nggak mau kami bisa balapan di F1. Mungkin orang Amerika kali ya. Dan itu merujuk ke Bernie Ecclestone, yang dimana dia mungkin merasa ada orang yang sabotase dia. Gimana menurut kalian?
Apakah ini faktor tekan dari Hakkinen, atau emang waktu dan situasi dia yang gak tepat buat masuk F1, atau emang salah McLaren yang handle-nya gak bener, atau emang beneran konspirasi, atau emang dia kurang perform dan juga skill issue yang emang harus diganti sama Hakkinen. Thank you for watching, jangan lupa subscribe.